Hari ini masih hidup itu karena Mila dan kakak semua pertolongan Tuhan. Walaupun orang lain yang menginginkan dan saudara, tapi kami masih hidup semua anugerah Tuhan. Jadi hanya menyenangkan hati Dia kami bisa lakukan ini dan memuliakan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kesempatan ini bisa hadir. Kami menyampaikan terima kasih. Juga kami dari PPD menyampaikan terima kasih dan selamat baik sama kita beberapa bulan bersama di pengunjung kami bisa bersama kesempatan ini bersama itu bukan gara-gara dan terima kasih semua pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan baik situasi apapun terjadi, namun hamba bisa kembali mengingat kami anak-anak yang melakukan saat ini, dan juga agar kami tidak membuat apa-apa pada mama dan membuat kami bisa mengingatkan mama, dan ini juga bisa bersama, bisa hadir, dan juga bisa besok masuk bersama baru yaitu bukan program yaitu salah satu Januari 2022 bersama di mobil itu dan memberikan terima kasih kepada Allah. Baik itu dari kami semua dan ini juga beberapa waktu kami bisa pada kesempatan hari ini walaupun kalian sudah kesibukan dunia sekarang tapi kalian hadir bisa memuliakan Tuhan sambut tahun baru besok pada hari ini adalah tahun terakhir 2021. Kami Bapak Ibu dapat berdiri kita mulai ibadah kita dan kita angkat lagu yang berkata Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Kepada musik kami persilakan. Itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus
Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Baik, kita terus memuji Tuhan. Lagu yang berkata dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. In excelsis Deo, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, in excelsis Deo. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. In excelsis Deo, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, in excelsis Deo. Laskar Tuhan, laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya, pujian surga dan dunia semua diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. In excelsis Deo, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, in excelsis Deo. Baik, terima kasih. Tiba saatnya ada sukacita. Mari beri kemuliaan Tuhan. Masuk doa pembukaan, yaitu sebelum hamba Tuhan membukakan kita pada malam hari ini, kita angkat lagu penyembahan, yaitu betapa hatiku berterima kasih Yesus.
hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihimu, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidup sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kepada Anda tentu silakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat sepanjang tahun ini. Tuhan menyertai kami, suka duka baik buruk yang kami lalui dengan baik. Dan hari ini kami berada di penghujung tahun 2021. Beberapa jam lagi kami akan menyeberang ke 2022.
sekalipun tahun akan berganti, tetapi kami bersyukur kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan ganti dari kehidupan kami. Tuhan akan tetap menyertai kami. Hingga hari ini Tuhan, ibadah kunci tahun 2021, dari permulaan, pertengahan, sampai kepada penghabisannya, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi, dan jadilah kiranya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Putra Natal dan Juru Selamat umat manusia, dan di bawah tuntunan, pimpinan, penyertaan Allah Roh Kudus, kami membuka ibadah pada penghujung tahun ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu persilakan duduk. Baik, tiba saatnya kita masuk ruang kesaksian. Sepanjang tahun ini Tuhan pelihara kami. Kami membuka ruang kesaksian, yaitu baik kesaksian pribadi maupun kelompok. Kami beri kesempatan untuk sambut itu. Kita angkat lagu lagi, Yesus Allah Abu. Yesus Allah, tidak tiada tiada lagi. Yesus Allah, Yesus Allah, tidak tiada tiada lagi. Yesus ewe. Yesus ewe aro, Kristus ewe aro. Haleluya, Gloria, Hosana. Yesus ewe aro, Kristus ewe aro. Mari Bapak Ibu kesaksian. Shalom. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Ucapan selamat Natal. Saya memuji Tuhan karena Tuhan telah menolong dalam perjalanan dari Jayapura, tapi kena lockdown, tidak bisa kembali waktu itu, dan sesudah lockdown ada persyaratan lagi, harus vaksin. Sudah vaksin lagi harus PCR lagi. Jadi banyak sekali persyaratan dalam perjalanan, tapi Tuhan tetap menolong. Nah, sesudah saya melakukan semua persyaratan itu, anak-anak bilang, Mama langsung ke kampung lihat nenek. Tapi puji Tuhan, saya bisa berjalan lagi ke Kalimantan 1 minggu di sana, karena kakak saya pensiun dan dia
katakan pengucapan syukur, dan hampir semua saudara ada di Kalimantan. Jadi 1 minggu di sana, di Kalimantan, baru saya kembali ke Toraja naik kapal. Tapi syukur Tuhan pimpin, saya 1 hari 1 malam saja naik kapal sampai di Toraja. Di Parepare baru naik mobil lagi ke kampung. Tapi puji Tuhan, cukup pimpinan Tuhan yang saya rasakan di dalam kehidupan saya, bahwa di dalam perjalanan Tuhan menolong. Dan sudah saya tiba di kampung, saya masih sama-sama dengan Mama Kekasih. Mungkin Mama jemaat sudah tahu keadaan Mama saya yang sudah tua, hampir 100 tahun mungkin. Tapi 1 minggu saya di sana, dia suruh saya pergi lihat kuburannya kakak. Itu lebih 100 kilo lagi dari Toraja ke Palopo. Jadi saya cukup capek, tapi saya laksanakan apa yang Mama bilang. Jadi saya pergi 1 malam saja di Palopo, tiba langsung ke kuburan. Terus sudah malam, pagi-pagi saya sudah dijemput mobil lagi. Jam 7 sudah harus kembali ke Toraja. Jadi saya cukup capek. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong dan menyertai. Mungkin 3 hari saya kembali lihat Bapak punya kuburan, karena adik saya yang sama-sama dari Kalimantan, ada jemaatnya sakit keras dan dia rencana mau pulang. Dan hari Senin Mama masih siap-siapkan apa yang dia harus bawa. Tapi karena kakak ada mertuanya di sana, adik mertuanya ada di sana, dan dia bilang nanti saya berangkat dari mertua saya. Dan saat itu malam itu dia selalu tanya, Pak Pendeta belum pulang? Saya bilang belum. Pagi-pagi dia bangun, dia Pak Pendeta belum datang? Saya bilang belum. Dia langsung waktu itu dia tidak bisa lagi jalan, langsung dia lumpuh. Dan mungkin 1 minggu itu saya rawat dia, karena memang waktu saya tiba dia bilang, kau tinggal sudah, ganti-ganti saya. Dan dia katakan, saya pikir nanti kamu menyesal. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan begitu, tapi saya mengerti kemudian bahwa mungkin kata-katanya itu kalau kami tidak hadir, kami akan menyesal. Dan memang waktu dia sakit dulu saya pernah pulang, dia katakan, saya tidak mau tinggalkan kamu beban. Maksudnya Mama bicara begitu, kalau orang lain yang jaga saya baru saya meninggal, itu akan jadi beban untuk kamu. Dan puji Tuhan, itu saya sukacita karena saya puas untuk merawat Mama. Kami memang kakak dari Jakarta katakan masukkan saja di rumah sakit, tapi kami tidak mau. Kami infus di rumah, bahkan bantu O2 di rumah. Tapi ya Tuhan punya maksud lain daripada kehendak kami. Puji Tuhan, sudah 1 minggu karena kami semua bisa hadir, kakak dari Kalimantan, dari semua cucu-cucu hadir. Hanya saya dari Papua, hanya Jonathan yang hadir. Saya usahakan, padahal hari itu saya telepon Mama Morike, mungkin 5 menit saya habis telepon, doakan Mama lagi begini, atau Mama sudah pergi. Saya hanya lapor bahwa Mama sudah pergi. Dan ya meninggalnya dengan sukacita, tidak sama sebelumnya itu dia ya karena kami video call terus, dia sesak, dia
kami gantian untuk dengan dia, tapi maksud Tuhan lain. Dan pada waktu dia meninggal, saya telepon, saya masih bisa, ya, masih bisa sama-sama dengan dia. Lihat dia sudah sesak, dan saat itu saya pindah, diganti lagi, kami ganti-gantian untuk bangku dia. Dan saya waktu itu kami punya rumah itu memang kalau saudara-saudara di kampung itu dia selalu hadir kalau jam-jam begini. Yang kami rumah penuh, di luar lagi. Dan waktu mama pergi, hari itu dia tenang saja, dia sudah tidur, impus jalan, O2 jalan. Tapi saya bilang, kami ukur suhunya kok main-main. Saya bilang, coba tensi, karena tensi kami pasang terus. Adik dari Kalimantan pas dia sementara tensi langsung bunyi, langsung seperti tek begitu. Langsung saya periksa, adiknya sudah tidak ada, so mama sudah pergi. Dan tenang saja, tidak sama yang dulu-dulunya dia biasa sesak, tapi dia tidak gelisah, hanya begitu saja. Jadi kakak dari Kalimantan dia bilang, mama kami semua sudah ada, mau tunggu siapa lagi? Mama mau tinggalkan kami, selamat jalan sudah. Dan kami semua kumpul dengan kakak punya istri. Kami sudah siap semua, sepertinya dia sayang kami luar biasa. Kami sudah makan, semua sudah siap begitu. Tapi kami tidak tahu kapan Tuhan akan panggil dia. Dan sesudah 1-2 hari begitu, cucu-cucu semua sekumpul. Terima kasih banyak atas dukungan doa dari jemaat untuk mendukung saya dalam perjalanan. Bahkan Nathan bisa kembali, bisa hadir di sana, karena saya katakan, iya saya sendiri yang hadir, tapi kakak punya anak, adik-adik punya hadir semua. Yang penting satu orang datang. Dan selalu karena mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, itu tamu-tamu semua datang. Sampai hari Sabtu, mama dikubur. Tapi puji Tuhan, Tuhan siapkan semua apa yang kami perlu. Dan banyak yang bisa hadir. Ampun, mama sudah tua tapi masih banyak mengasihi dan menyayangi mama. Di Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, namun suka duka kami alami tahun yang lalu, tahun ini, tapi kami bersyukur Tuhan masih bersama-sama dengan kami yang ada. Dan puji Tuhan karena Tuhan lebih indah daripada rencana kami, karena dia mencintai pelayanan Tuhan. Mama itu dia sering katakan, waktu saya berobat di Jepang, kau tidak pulang melayani kah? Dan saya katakan, mama tidak usah pikir-pikir rumah. Dia bilang, kalau begitu kau juga tidak usah pikir wamena kalau begitu. Tapi ya kami main-main di telepon. Saat itu mama dikubur, semua saudara-saudara sudah pulang ke Kalimantan. Saya terakhir dengan adik yang masih tinggal di Toraja. Menyimpan rumah, dan rumah sekarang kosong. Tidak ada orang tinggal lagi di sana. Mereka bilang, kamu yang tinggal, saya bilang tidak. Saya harus pulang ke Papua. Kakak saya yang pensiun itu, karena kami 2 perempuan saja yang pernah datang, saya juga pulang ke Kalimantan, namun saya sudah pensiun. Dan saat itu kami pulang
dengan puji Tuhan kami bisa kembali ke tempat pelayanan masing-masing, dan berapa bulan Oktober saya kembali. Saya tinggal di Jayapura karena ada kemenakan menikah, dan sekarang baru saya bisa datang kemarin. Minta maaf karena saya tinggalkan pelayanan, tapi saya tetap doakan Tuhan tolong jemaat ini. Ada juga sukacita yang luar biasa, itu yang saya katakan tadi, suka duka. Saya pergi berobat, saya ikut lagi saya ikut yudisium, dan Tuhan atur semuanya. Dan sesudah itu ya mama meninggal, tapi saya percaya suka duka itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi puji Tuhan, saya bisa kembali dengan selamat, dan sekarang saya tidak makan obat lagi ya, karena saya didoakan di Raja, dan saya putus tidak boleh makan obat lagi. Jadi saya di Jayapura, saya tidak ke dokter lagi selama 1 bulan ini. Tapi puji Tuhan, saya tetap kuat, sehat. Saya senang sekali kalau banyak yang orang katakan mau tambah sehat, dan puji Tuhan. Terima kasih banyak atas doa-doanya, karena lewat doa saya bisa sehat, puji Tuhan. Ampun, saya biasa masih jalan bengkok-bengkok, apalagi ini kemarin sampai tadi saya tidur karena cuaca gantian cuaca kan, terlalu lama pergi, rasanya terlalu lama, kurang lebih 6 bulannya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita semua, namun kita saling berjauhan, tapi kita tetap satu di dalam doa. Saya kira itu saja kesaksian saya. Saya puji Tuhan secara pribadi. Baik, terima kasih kepada Mama, di mana saksikan perjalanan dari kampung dan di Papua, maksudnya di Sentani, semua pemeliharaan Tuhan boleh saksikan kepada kami. Kami mengucap syukur bersama-sama. Tuhan saya yang baik. Jadi Tuhan yang selalu kami panggil Dia, selalu kami butuh Dia. Tuhan selalu hadir bersama kami. Jadi kami bersyukur dan terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang ada mau bersaksi, kami masih beri kesempatan. Shalom, atar semua. Terima kasih pemeliharaan Tuhan dari Januari sampai detik ini. Jadi saya tidak membalas kasih Tuhan, dan juga khususnya selama dari Januari sampai detik ini, khususnya pribadi dan juga keluarga. Saya dari bulan 2 kalau tidak salah itu hari kami kena corona semua. Tapi walaupun begitu kami bersyukur, walaupun begitu kena, tapi Tuhan tidak meninggalkan kami, khususnya saya juga, karena Tuhan itu baik. Dan juga khususnya hamba-hamba Tuhan yang doakan kami sekeluarga, dan juga BPJ dan juga jemaat. Kami tidak bisa membalasnya, tapi Tuhan yang balas kasih Tuhan, doa-doa itu.
Dan juga dalam tahun ini memang bagi manusia kami tidak bisa mampu karena masalah habis masalah bertubi-tubi datang dari kami. Dan juga khususnya bulan 8 lagi saya kena penyakit juga, tapi saya berobat di rumah sakit. Saya jalani 2 bulan, saya periksa di dokter, sampai saya juga terapi hampir 2 bulan saya terapi, tapi malahan saya punya badan tambah apa ini, sakit, seperti tidak ada kekuatan lagi, macam saya punya tulang-tulang itu rapuh semua. Saya punya perasaan begitu. Tapi walaupun begitu saya bersyukur, walaupun saya jalan tidak bisa jalan. Kalau saya sudah duduk mesti saya cari tanpa pegang baru saya berdiri. Kalau tidak bisa. Kalau macam saya, mama dengan suruh saya masak air panas pagi-pagi, mesti saya cari tempat pegang dulu, baru saya pegang, baru saya berdiri. Tapi walaupun begitu Tuhan masih kasih kesempatan sampai sekarang. Saya tidak bisa membalas kasih Tuhan itu, tapi saya bersyukur. Dan juga tolong khususnya keluarga kami. Biasanya hari-hari begini kami utuh, tapi tahun ini kami berpisah-pisah dengan anak-anak. Tapi walaupun begitu, tolong doakan kami punya pergumulan. Bapak tidak mampu. Tapi saya percaya Tuhan masih lindungi kami, walaupun kami sudah jalan dua-dua, mama dan saya sudah bengkok-bengkok, tapi Tuhan masih izinkan tahun ini. Jadi saya bersyukur. Dan juga sekali lagi saya bersyukur dengan hamba-hamba Tuhan selalu mendoakan saya dengan keluarga. Saya tidak membalas apa-apa, tapi saya bersyukur. Dan juga masalah kami, tolong doakan supaya bisa terlepas dari masalah-masalah yang kami tidak bisa pikirkan. Khususnya kami orang tua, karena biaya-biaya yang kami perlu itu mencari di mana. Jadi saya bersyukur. Walaupun begitu, tolong doakan kami, karena saya punya kaki sudah tidak bisa berjalan. Baru-baru minggu kemarin saya beli obat di Bufoni, tapi tidak menolong. Mungkin saya makan obat terlalu banyak, mungkin tidak begitu. Jadi walaupun begitu saya bersyukur, walaupun begitu masih ada napas dan hidup saya masih ada. Saya bersyukur itu. Terima kasih atas kesaksian saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Segi, di mana saksikan kebaikan Tuhan sepanjang tahun. Tuhan bisa pelihara, mengucap syukur secara pribadi dan kami secara jemaat. Semua kasih Kristus tidak pernah membiarkan kami. Baik Bapak Ibu yang lain, kesaksian untuk besok itu, besok ini pada daerah di sini, jadi kesaksian tidak akan berikan kepada masing-masing. Mungkin berkelompok atau berjemaat, begitu. Jadi hari ini kesempatan. Kasih Kristus sepanjang tahun itu ada, tapi jangan sembunyi-sembunyi kesaksian. Baik, saya beri kesempatan lagi. Masih habis?
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini lebih khususnya keluarga kami bersyukur kepada Tuhan karena beberapa waktu yang lalu kita mengalami masalah, yaitu menyangkut anak kecil. Anak kecil itu mama kasih jatuh, jadi dia punya baju semua terkupas dan anak kecil duduk di kereta, baru dia buka ke jalan, dia main kereta, jadi dia punya ini semua boros itu semua sembuh, tapi 2 minggu kemudian itu udah dia mulai sakit lagi. Sakit itu sangat menyakitkan begitu, tidak harapan. Di sini Bapak Aso sudah melihat kepala, Pak Nathan itu sudah melihat mata ini semua, mata putih ini jadi merah. Baru di sini semua tutup, sudah tutup. Jadi ketika melihat keadaan anak kecil begitu, kalau di luar itu mampu, tapi baik saya sabar, saya begitu sabar, dan waktu itu bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih Pak Aso, Bapak Kepala, Pak Nata, semua kita duduk lakukan, dan hari kita sempat cari dokter anak. Saya dengan Bapak Aso kita jalan, saya kasih nomor HP, anak punya nama juga catat di situ. Setelah itu kita pulang pengakuan baru sorenya kita mau berobat. Ini sudah waktu itu memang anak tidak makan juga, saya tidak harapan begitu. Tapi dalam hati saya, setelah sudah ambil keputusan ke dokter, sore kita ke dokter, tapi tiba-tiba setelah pengakuan berdoa berapa bulan itu, dalam hati saya itu, Yesus adalah segalanya. Jadi anak ini dia tidak ada kesalahan apa-apa. Saya yakin sekali dia meninggal juga pasti masuk surga dan saya akan ketemu. Dari situlah saya mengambil keputusan hidup mati semua urusan Tuhan. Memang anak sudah tidak, karena bukan mata tertutup, tapi darah di hidung ini semua turun terus. Baru mata yang putih ini jadi merah. Jadi saya ambil keputusan begitu. Sebabnya saya telepon Bapak Aso, Bapak Gembala, hari ini sudah jadi kita ke rumah sakit atau ke dokter anak. Jadi mungkin Bapak Aso dengan Bapak Gembala kita sudah ambil keputusan, semua sudah daftarkan nama, kasih nomor HP. Kenapa mungkin mereka pikir begitu? Tapi pikiran saya itu, hidup dengan mati ini semua rencana Tuhan, jadi urusan Tuhan. Itu sebabnya 2 hari kemudian bisa ternyata juga mata ini bengkak itu semua sudah terbuka, mata putih jadi merah itu kembali bersih. Jadi itu yang saya lihat kuasa Tuhan, sangat bersyukur sekali. Masalah lain-lain itu saya biasa hadapi, tapi anak ini memang hati saya sedikit bimbang, tapi iman Tuhan itu tuntun sehingga iman saya bisa semakin kuat. Jadi itu yang saya menyaksikan bagaimana berkat Tuhan dalam keluarga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wantik boleh bersaksi kasih Tuhan sepanjang tahun, baik melalui keluarga yaitu anak kami Ronan, dan juga kami mengucap syukur kami keluarga. Tuhan itu baik bagi kami sehingga boleh menolong. Kami bersyukur, dan selanjutnya saya masih beri kesempatan lagi
Masih habis. Kalau habis, saya lagi mengucap syukur, Tuhan baik. Saya secara pribadi bersyukur, walaupun hidup selalu bermasalah, yaitu selalu kesakitan. Hamba-hamba Tuhan ini bosan dengar saya punya doa itu sakit terus. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan baik, tetap bersama saya. Baik dari tanggal 31 Desember 2021 sampai tanggal 1/31/2021 hari ini sama sih ada. Itu semua anugerah dan berkat pertolongan Tuhan. Jadi saya mengucap syukur dan mohon doakan lagi ke depan ini, sedikit lagi masuk tahun baru dan selanjutnya Tuhan tetap bersama saya dimanapun saya berada. Tetap saya melayani di tempat ini maupun dimanapun saya berada. Tuhan tetap menyertai saya. Boleh hamba-hamba bisa doakan, bersyukur. Mungkin kesaksian kami sampai sini, dan kalau tidak ada ruang kesaksian saya akan tutup dan kita masuk doa syukur, yaitu doa syukur akan dibawakan oleh hamba Wantik. Sebelum mendoakan kami memuji Tuhan bersama, yaitu kunaikan syukur padamu Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur, kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kunaikan syukur, Kunaikan syukur. kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu,
bersyukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Pelindung dan Penyayang, Allah sungguh dahsyat dan ajaib. Pada malam hari ini, kami seluruh jemaat Philadelphia mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena dari 1 Januari 2021 Engkau memimpin kita, Engkau mengarahkan kita, Engkau memelihara kita dalam perjalanan ini. Setiap detik, menit, hari, jam, bulan, tahun, kami tidak bisa menghitung kasih dan campur tangan pemeliharaan Tuhan. Sungguh luar biasa Bapa. Kami menghadapi suka, duka, sedih, senang, silih berganti, pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga, dan kelompok-kelompok seluruh jemaat Philadelphia. Masalah apapun yang kami bergumul, hamba tidak tahu. Tetapi Yesus Engkau Allah Maha Tahu, Allah mengerti, Allah peduli. Sebabnya Engkau terus memelihara, Engkau terus jaga kami. Terbukti bahwa kami ada sebagaimana ada saat ini. Dan beberapa jam ke depan lagi akan memasuki 1 Januari 2022. Itu tahun penuh rahasia. Ke depan sana apa yang terjadi kami sebagai manusia tidak tahu. Tetapi Engkau tahu, Engkau punya rencana, sehingga semua apapun yang kami hadapi tahun penuh rahasia ini, serahkan ke dalam tangan Bapa dalam surga. Kami sebagai manusia memikirkan arah langkah kehidupan kita dalam memasuki tahun yang baru ini. Ke depan saya akan buat ini, saya akan buat itu, banyak program. Tetapi kadang-kadang kami gagal, kadang-kadang kami berhasil. Itu kegagalannya, penyebabnya apa kami tidak tahu. Tetapi semua perkara ini, tahun yang penuh rahasia ini, serahkan ke dalam tangan Bapa dalam surga. Engkau tuntun kami, Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami, Engkau pimpin kami. Damai sejahtera Allah Yesus Kristus kekal adanya setia, Engkau terus menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Banyak hal yang Engkau buat dalam kehidupan kami, tetapi kami tidak bisa membalas satu persatu secara bilangan manusia. Tetapi kami hidup ini untuk memuliakan Engkau, mempersembahkan hidup kami, memuji Engkau, menyaksikan hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terbukti bahwa hari ini bersama-sama dengan Mama Pike, orang tua kami rohani, yang menyaksikan kasih dan perlindungan pemeliharaan Tuhan. Engkau berikan umur panjang, penyertaan, perlindungan sehingga dia beberapa bulan tidak bersama kami di sini. Semua perjalanan dari Wamena, Jayapura, Makassar, Toraja, semua Engkau menuntun. Tidak ada suatu hambatan apapun yang dia hadapi dan kembali di tempat ini menyaksikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan juga selanjutnya Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara, berikan umur panjang kepadanya sesuai dengan janji firman-Mu, mengendong sampai masa di rambutnya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersyukur juga orang tua kami Bapak Segi yang menghadapi suka, duka, sedih, senang, masalah apapun yang dia sanggup menghadapi penuh dengan mencucurkan air mata. Tetapi hari ini dia menyaksikan
kemuliaan namamu. Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai, memberkati tahun memasuki yang baru ini Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan kepadanya. Supaya dia tetap umur panjang, orang tua kami, penasihat kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa Kepas juga Engkau memberkati. Dia sebagai usia tua, Tuhan jaga, lindungi, sertai, dan dia sebagai kepala suku gereja di tempat ini, Tuhan tolong dia supaya dia tetap orang tua, penasihat kami di tempat ini. Bapak Betasu serahkan ke dalam tangan Bapa dalam Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai, pimpin dia supaya dia tetap menjalankan dalam pelayanan di tempat ini, tindakan fisik, pengaturan keuangan, semua dalam pemerintahan. Tuhan terus Engkau menolong, Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memimpin dia. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Bapak Otto Aso juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Silas juga serahkan ke dalam tangan Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Semua beban pergumulan kami tidak sampaikan satu persatu, tapi semua serahkan ke dalam tangan Bapa di dalam surga. Kami yang hadir di sini punya beban pergumulan apapun yang kami bergumul, semua Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Dan tahun yang penuh rahasia ini, Engkau menjaga, Engkau mengembalakan seluruh jemaat Philadelphia ini. Lebih khususnya kami bersyukur kepadamu. Kami sebagai hamba-hambamu, kami banyak kekurangan, kami lemah, kami banyak lalai dan gagal. Tetapi Engkau terus jaga, lindungi, mendorong, memimpin, berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat, sehingga kami bisa memandu, memimpin semua jemaat dengan utuh. Terima kasih Bapa dan terima kasih Tuhan. Atas pimpinan pertolongan Tuhan, sehingga kami hamba-hambamu bisa bergandengan tangan. Tugas dan pelayanan yang termulia yang Kau percayakan di tempat ini, semua kami jalankan ini, bukan kehebatan, kekuatan, kegagahan, ilmu yang kami miliki, tidak. Tetapi itu semuanya semata-mata anugerah Tuhan. Engkau terus menyertai dan memelihara kami di tempat ini, sehingga kami ada sebagaimana ada. Dan selanjutnya kami masuki tahun yang baru ini, Tuhan yang sama, Engkau memimpin kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, supaya tetap kami ada di bawah kasih dan perlindungan Tuhan dan Tuhan. Terima kasih. Jemaat ini bukan kehendak kemauan kami didirikan, tidak, tetapi rencana Tuhan yang mendirikan. Kami ini adalah milik empunya Imamat Rajani, kepunyaan Allah. Untuk itu semua serahkan ke dalam tangan Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Kami punya beban pergumulan apapun yang kami bergumul, semua Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih. Inilah doa dan serta ucapan syukur atas berkat Allah yang Engkau melimpahkan dalam kehidupan kami, naikkan kepadamu Tuhan. Dan diakhiri doa dan sapaan ucapan syukur ini, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Engkau pakai, Engkau urapi, Engkau pimpin hambamu, supaya hambamu menjadi saluran berkat firman rohani kami, dan iman kami suang-suang, dan lewat penyampaian firman Tuhan, dan bisa menjadi berkat, dan firman Tuhan itu menjadi penopang, firman Tuhan itu menjadi dasar untuk perjalanan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba. Doakan doa syukuran, kiranya Tuhan berkati kepada Bapak Ibu Jemaat bisa bangkit berdiri. Tiba saat kami akan mendengarkan berita Natal penghujung tahun ini. Jadi sebelum hamba menutup pelayanan tahun ini, kita akan angkat lagu yang berkata seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asrat, hatiku ku rindu menyembahmu.
seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Tuhan, itu merupakan doa kami di akhir tahun ini. Segala yang kami miliki akan berlalu, tetapi Yesus adalah segalanya bagi kehidupan kami sampai detik ini. Kami bersyukur bahwa jadikan jiwa kami bagaikan rusa yang merinduskan sungai-Mu ya Tuhan. Saat malam penghujung tahun ini, kami mohon Engkau berkati kami melalui pemberitaan firman ini, agar kami benar-benar
mengerti maksud Tuhan ya Tuhan. Terima kasih pada jam pemberitaan firman pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan hadir dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mau mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Shalom. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau bersaksi berdiri tapi bersyukur karena tahun ini Tuhan memimpin kami, tidak ada yang kami pimpin ibadah pemakaman. Itu semua terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau mau dibilang penyakit corona ya mungkin Philadelphia yang gempar, dia gempar, tapi hanya satu. Imun tubuh bisa turun, tapi iman tidak turun. Sehingga hanya karena iman kita bisa ada sampai hari ini. Hal yang ketiga, walaupun kita jemaat kecil, tapi selalu Bapak katakan Tuhan kami besar. Sehingga Tuhan terus menjaga, memelihara sampai detik ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada penghujung tahun ini, orang sudah berkhutbah tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin ini kesimpulan yang saya akan simpulkan pada malam hari ini. Tetapi kita akan membaca dari Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 1 pasal 3 ayat 1 sampai 15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tidak tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus. Yesus jawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
Kamu tidak percaya aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Tetap kita melihat, tetap ada pada tema, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya bahwa bagi manusia tidak mungkin, bagi manusia tidak bisa, bagi manusia tidak pasti, tetapi bagi Allah mungkin. Bagi Allah pasti. Bagi Allah ya dan amin. Bagi Allah benar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan balik tema ini. Tugas daripada Allah yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah, Allah telah lakukan. Sekali lagi, yang tidak mungkin, yang tidak bisa bagi manusia itu Allah telah lakukan. Kembali lagi, yang tidak mungkin, yang tidak bisa manusia lakukan itu Allah bisa lakukan. Kemudian yang kedua, yang manusia bisa lakukan, tetapi kadangkala manusia tidak bisa lakukan. Sekali lagi, manusia bisa lakukan, tetapi kadangkala manusia tidak bisa lakukan. Artinya mungkin, tetapi seolah-olah manusia ini buat itu sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Itu yang akan kita belajar pada malam hari ini. Seperti yang dialami oleh Nikodemus, yang adalah seorang pengajar, yang adalah seorang pemimpin. Tetapi percakapan antara Yesus dan Nikodemus, Nikodemus adalah pengajar, tetapi Nikodemus belum mengerti bagi Allah tidak mungkin, bagi manusia tidak mungkin, Allah sudah memungkinkan dan memudahkan. Tetapi bagi Nikodemus, rasa bahwa yang mungkin itu dia balik menjadi tidak mungkin. Itu yang akan kita lihat pada malam hari ini. Jadi Natal, hal yang pertama di sini bahwa Gereja Kemahian Injil memberikan tema ini, di mana tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Di sini adalah hal yang pertama, yaitu tentang sukacita atau tentang peristiwa ya, yang membawa sukacita bagi dunia, yaitu inkarnasi. Artinya Yesus itu sebagai Allah yang kudus datang ke dalam dunia ini, itu adalah satu sukacita yang besar, sehingga Yesus yang mulia itu datang ke dalam dunia ini sebagai kepada orang-orang yang berdosa. Jadi dia datang membawa kabar yang sukacita kepada orang-orang yang berdosa. Artinya bahwa hal itu tidak mungkin. Artinya bahwa yang berdosa, yang mulia, yang kudus itu datang, dan itu satu sukacita besar bagi saudara dan saya sebagai orang berdosa. Tetapi kadangkala kita bukan sukacita lagi. Kadangkala kita bukan senang lagi. Tetapi kadang kita tetap ada di dalam masalah, tetap ada di dalam dosa, tetap ada di dalam permasalahan. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini, kita bersyukur bahwa dengan adanya peristiwa kelahiran yang membawa sukacita yang besar bagi saudara dan saya, sehingga tugas saudara dan saya pada momen Natal ini hanya satu. Kita memproklamasikan tentang di mana bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Artinya bahwa bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Itu yang kita perlu memproklamasikan tentang kelahiran Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita perlu bersukacita karena kabar baik yang terbesar itu sampai kepada saudara dan saya, dan kabar itu dibawa oleh seorang malaikat kepada Maria. Itu kabar sukacita, yaitu peristiwa Maria adalah seorang perempuan, Maria adalah seorang gadis perawan, dan malaikat Tuhan datang kepada Maria bukan melihat statusnya, tetapi dia adalah seorang yang gadis dari kampung, gadis yang sederhana, gadis yang keluarga yang sederhana, tetapi berita itu datang kepada Maria. Artinya bahwa saudara dan saya, kadangkala kehidupan kita, status sosial kita, jemaat ini kecil, tetapi Tuhan tetap datang dan memberkati saudara dan saya sampai detik ini. Itu sebabnya Tuhan tidak melihat status kita, tetapi Tuhan melihat iman kita. Tuhan tidak melihat segala keberadaan kita, khususnya kemewahan dan sebagainya, tetapi Tuhan mau memberkati setiap orang berdasarkan iman saudara dan saya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah menghampiri dunia yang penuh dengan dosa ini, dan beritanya adalah Yesus Juru Selamat. Artinya yang tidak berdosa itu datang kepada yang berdosa. Ini kan tidak mungkin. Sekarang tugas kita adalah sebagai orang yang berdosa datang kepada yang tidak berdosa. Dari yang berdosa datang kepada dari yang tidak berdosa sudah datang kepada yang berdosa. Sekarang tugas saudara dan saya sebagai kita orang berdosa perlu datang kepada yang tidak berdosa. Itu tugas kita. Kita akan menyeberang lagi tahun yang baru. Kita akan menyeberang lagi. Sedikit lagi, beberapa jam kemudian, ini sekarang jam 7, 8, 9, 10, 11. Ada 4 jam lagi kita akan menyeberang ke angka 00. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa dari yang tidak berdosa sudah datang kepada yang tidak berdosa, atau yang tidak berdosa sudah datang kepada yang berdosa. Sekarang kita yang berdosa ini, kita akan perlu datang kepada yang tidak berdosa, atau dengan kata lain kita perlu lahir baru. Kita perlu ada perubahan. Yang mungkin ada sukacita di tahun ini, mungkin ada iri hati di tahun ini, mungkin ada marah-marah di tahun ini, mungkin ada yang iri hati di tahun ini. Mari, itu tidak akan menolong. Kita harus kuburkan dan tinggalkan, dan kita harus menyeberang dengan sesuatu yang baru, dengan pikiran yang baru, supaya Tuhan terus memperbaharui kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan tema ini kita akan lihat beberapa hal penting. Yang pertama kita akan lihat dari ayat 3 dari pembacaan tadi. Ayat 3 dari Yohanes, yaitu Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Allah tidak ada yang mustahil, atau bagi Allah tidak ada yang mungkin, bagi Allah tidak ada yang halangan. Tetapi kadang bagi manusia banyak menjadi halangan. Artinya Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat ini kita lihat di situ bahwa hal yang pertama di sini kita lihat pada ayat yang ketiga itu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Hal yang pertama kita lihat di sini bahwa kita sebelum menyeberang ke tahun ini perlu Yesus mau dari kehidupan kita, dari langkah-langkah kita baik secara pribadi, keluarga, yang perlu dilahirkan kembali. Yesus sudah lahir di dalam dunia ini, dan dia mau, yang tuntutan kepada saudara dan saya adalah kita perlu lahir baru.
Kenapa lahir baru? Artinya kita perlu ada perubahan dalam kehidupan ini. Perubahan secara rohani perlu. Yesus butuh itu dari kehidupan saudara dan saya. Seperti pemimpin agama, kita di sini sebagai kepala suku, kita di sini sebagai perkawan, kita di sini sebagai pemuda. Jangan hanya kita pakai nama pemuda, perkawan, perkarya, atau guru sekolah minggu. Siapapun kita, yang Yesus butuh dari kehidupan kita hanya satu, lahir baru. Yang lama kita tinggalkan, kebiasaan yang buruk kita tinggalkan, dan kita perlu lahir baru. Itu Tuhan mau dari kehidupan saudara dan saya. Kita perlu lahir kembali. Lahir kembali artinya perubahan-perubahan yang harus perlu secara rohani harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau orang yang sudah lahir baru, sudah lahir kembali, dilahirkan kembali, maka ia bisa dapat melihat kerajaan Allah. Itu syarat. Itu sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya sudah sediakan. Yang Tuhan mau supaya dari kehidupan kita hanya lahir baru. Termasuk kita sekalipun pemimpin, sekalipun kita sebagai pengurus. Tetapi hanya satu yang Yesus minta dari kehidupan kita, yaitu lahir baru. Orang yang lahir baru, orang yang kehidupannya 199% yang sudah lahir baru, lalu ia wajib melihat kerajaan Allah. Kalau tidak ada yang lahir baru, tidak akan melihat kerajaan Allah. Sehingga dari tahun yang lama ini kita perlu menyeberang dengan kehidupan yang lahir baru, supaya ada sesuatu yang baru kita lihat di tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kadang begini, kalau dulu saya masih muda, waktu kecil saya pimpin pemuda, remaja, sampai hari ini, kalau namanya tahun baru seperti hari ini, tidak pernah kami tidur sampai malam itu jalan biar pecek, tapi selamat tahun baru terus putar keliling ya. Kita tidak ada yang sekarang ini bunyi-bunyi, tidak ada drum pecah itu kita pikul lalu kasih punya selamat tahun baru terus keliling, semangatnya yang luar biasa. Tapi yang sekarang ini semangat itu mulai turun, kejahatan terus semakin datang terus sampai hari ini. Dan baru-baru saya ke Kinding, ada orang yang ingat kenangan saya dan pelayanan saya, mereka bersuka cita luar biasa. Aduh, Bapak telah pimpin kami ini luar biasa, tapi sekarang ini rohani terus turun. Teman saya satu sudah meninggal jadi almarhum, namanya Termias Epias Wenda. Kemudian kami ada banyak, ada Budi Holago, hamba Tuhan ada yang meninggal, yang ada di sana ketua daerah, ada saya, ada beberapa hal anak-anak Tuhan, ada satu dari kampung. Itu semangat kami luar biasa, dan kami terus diperbaharui oleh Tuhan, dan kami benar-benar lahir dalam Tuhan, dan sampai hari ini kami ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya yang saya lihat di sini, kita semangat tahun baru, sifat baru, tetapi kadang sifat baru yang datang itu ada baik juga datang, buruk juga datang. Sampai detik ini ada satu perubahan yang signifikan yang terjadi. Karena ada perubahan, masanya teknologi ini membuat pola pikir kita ini terbagi-bagi, tidak fokus pada kelahiran rohani. Itu yang sedang terjadi. Pikiran kita bagi karena pengaruh HP, pengaruh teknologi, membuat pola pikir kita juga berubah. Saya mau sampaikan kepada kita, pola pikir kita dengan pengaruh ini boleh berubah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa firman Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang yang lahir kembali dan dia akan melihat kerajaan Allah, ini tidak akan berubah. Karena ini adalah janji Tuhan. Ini adalah minta permintaan Tuhan pada kita masing-masing. Kita perlu lahir baru. Orang yang lahir baru mungkin ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Yang lahir baru saja, mereka yang akan pasti melihat kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan minta dari kehidupan kita, kita perlu kembali, yaitu lahir baru, kelahiran
dilahirkan kembali, ini penting. Walaupun dari kandungan ibu kita sudah lahir, tapi Yesus mau kita perlu lahir di dalam Yesus. Itu syarat mutlak, dan Yesus minta kepada saudara dan saya. Hal yang kedua, kita lihat, saya akan lari, kita akan lihat dari ayatnya yang kelima. Ayat 5 sana dikatakan begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Hal yang kedua, Bapak Ibu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang halangan. Bagi Allah tidak ada yang mungkin, semuanya pasti. Hal yang kedua di sini kita lihat dari ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tadi kita belajar bahwa ia perlu lahir kembali, tapi yang kedua di sini bahwa kita perlu melihat bahwa lahir dari air dan roh, ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir dari air artinya bahwa tanda pertobatan itu orang baptis. Baptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan setelah lahir dibaptis, keluar itu tugasnya adalah tugas Roh Kudus. Tugas para pelayan, tugas para pemimpin, itu hanya kita baptis. Baptis itu satu tanda bahwa dia sudah lahir kembali. Dia memisahkan. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa baptis bukan syarat untuk mendapat keselamatan. Tetapi baptis hanya syarat memisahkan diri dari dunia dan kita datang kepada Yesus. Itu tanda bahwa ia sudah percaya. Jadi bagi mereka yang percaya adalah sudah lahir kembali di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu dilahirkan, yaitu di dalam air itu tanda bahwa kita sudah ini. Kemudian kita perlu lahir di dalam roh. Setiap orang yang lahir di dalam roh dan kebenaran, maka orang itu berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yesus mau dari kehidupan kita perlu dilahirkan dari Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh, kita benar-benar, kita sadar bahwa kita tidak lahir di dalam roh. Dunia ini tidak akan menolong kita. Dunia ini tidak akan menyelamatkan saudara dan saya. Tapi Yesus mau kita perlu lahir dari Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari tahun demi tahun. Kita tidak tahu tahun besok ini ada di dalam rahasia Allah. Anda pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Dunia dia bisa merencanakan bahwa ini akan jadi begini, dan orang informasikan di WhatsApp dan sebagainya bahwa Jawa ini akan tenggelam, ini akan gempa bumi seperti ini akan naik tsunami seperti ini. Itu tidak mungkin terjadi, karena semua ada dalam rencana Allah. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan di sini yang kedua, Tuhan mau supaya saudara dan saya hanya perlu lahir di dalam roh. Air adalah hanya tanda bahwa ini adalah anak Tuhan. Kemudian yang terakhir, yaitu kita lihat dari ayat 7. Yaitu ayat 7 katakan bahwa janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus lahir kembali. Kata kamu harus lahir kembali ini, setiap orang pengikut Kristus, setiap orang yang masuk sembahyang, setiap orang yang sering beribadah atau namanya pengikut Kristus wajib lahir baru. Wajib. Tidak ada yang kata bukan hanya ikut-ikutan ya, seperti istri Lot. Istri Lot hanya mengikuti suami. Kita di sini masing-masing wajib lahir. Harus. Kata harus itu artinya suka tidak suka. Kata harus itu adalah perintah yang keras.
perintah Tuhan Yesus yang keras kepada setiap pengikut Kristus, yaitu bagi saudara dan saya. Pada malam itu hanya kata harus ini disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus, tetapi pada saat ini adalah kata harus adalah bagi saudara dan saya. Kita harus lahir kembali. Itu syarat. Kenapa kita harus lahir kembali? Karena apa? Hal yang pertama, syarat kita harus lahir kembali itu terlihat ayat 10, yaitu kita kadang-kala. Ayat 10 katakan begini, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Hal yang pertama kita harus lahir kembali adalah setiap kita sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengerti hal-hal tentang kebenaran. Itu syarat. Kita harus perlu mengerti hal tentang kebenaran, sehingga ketika kita mengerti tentang hal kebenaran, disitulah kita diperbaharui. Kita akan dilahirkan oleh Roh Kudus. Peranan Roh Kudus akan ada di situ. Hal yang kedua kita lihat dari ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian. Hal yang kedua, di dalam hati ini kadang kita tidak bisa menerima semua kesaksian dan kebenaran-kebenaran yang kami dengar itu. Hati ini kadang kebal, hati ini tidak terbuka, kita tidak menerima. Itu sebabnya kita tidak bisa dilahirkan kembali. Sebabnya kita perlu, kami harus menerima, bukan tidak menerima, ya, kesaksian tentang kebenaran. Hal yang kedua di sini kita perlu menerima, ya. Kemudian yang ketiga kita lihat ayat 12. Kamu tidak dapat percaya. Setelah kami menerima, hal yang kedua tidak dapat menerima. Hal yang ketiga di sini, kami tidak percaya. Kamu tidak percaya. Artinya bahwa ini teguran Yesus. Kamu ini pemimpin, kenapa kamu tidak percaya apa yang saya katakan? Kadangkala setiap kebenaran kami dengar, tapi menjadi persoalan kamu tidak percaya. Dalam pelayanan saya, sering saya mau mendoakan orang yang sakit, itu selalu saya katakan begini. Itu kunci yang saya pegang. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya, baru kamu akan menerima doa saya. Ini hanya kedua, tapi kuncinya hati. Kamu harus percaya. Itu penting sekali. Beriman. Iman itu artinya percaya. Ketika orang beriman, dia mengharapkan hanya kesembuhan dari Yesus, dia akan mengalami kesembuhan. Itu pasti. Tetapi kalau dia tidak menerima dan dia tidak percaya, dia tidak akan mengalami namanya kesembuhan. Itu sebabnya dalam kunjungan maupun beberapa pelayanan pastoral yang saya pergi mengunjungi orang yang sakit, selalu saya katakan itu. Ketika kamu percaya, ketika kamu beriman, kamu akan mengalami kesembuhan. Yaitu pertama, orang yang sakit punya iman. Seperti yang disaksikan oleh Immanuel. Hal yang kedua, semua keluarga punya iman bahwa hanya berharap dari Yesus. Dan yang ketiga, iman saya. Tiga hal itu penting. Ketika kita doakan, maka Tuhan akan menolong. Tetapi kalau tanpa iman, kalau tidak percaya, jangan harap dia akan menerima kesembuhan. Itu sebabnya kunci untuk menerima kesembuhan itu adalah percaya. Dan di sini satu teguran Yesus kepada Nikodemus, kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya? Ini teguran. Aku berkata kepadamu dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Perlu kita percaya tentang hal-hal surgawi. Perlu sekali lagi, perlu kita percaya tentang hal-hal surgawi. Kadangkala menurut orang dunia, surga itu tidak mungkin. Tetapi ini janji Tuhan. Surga itu pasti. Bukan tidak mungkin, tapi surga itu pasti. Itu sebabnya kita perlu percaya dan beriman. Kemudian yang berikut kita lihat ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
bagian ini penting saya mau sampaikan, bahwa untuk turun dari surga itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebenarnya bagi Allah itu tidak mungkin, tapi itu yang terjadi. Dia turun. Kita lihat di ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Pintu untuk masuk surga itu Dia sudah turun. Dengan pintu yang sama Ia turun, kita pun pengikutnya yang sudah lahir, kita juga akan naik lewat Dia. Karena kita sudah percaya Dia, pasti juga kita akan naik melalui pintunya. Karena Dia adalah pintu, Dia adalah jalan, dan jalan satu-satunya melalui Dia. Sehingga pintu yang tertutup karena pelanggaran, Dia sudah turun, Dia juga yang naik. Pasti pengikut-pengikut yang telah lahir di dalam Yesus akan naik juga tempat yang sama, dengan jalan yang sama. Kemudian yang terakhir kita lihat di ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya. Jadi saat ini hanya sebelum kita naik hanya satu, kita perlu, kalau sudah lahir baru, kita perlu meninggikan Dia selama kita hidup ini, memuliakan Dia. Itu adalah tujuan. Itu saja Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita perlu meninggikan Dia, kita perlu memuliakan Dia. Akhirnya ayat ke-15 merupakan ayat yang terakhir. Bapak Ibu, yang pertama, kita harus dilahirkan kembali. Orang yang lahir kembali, dia yang akan melihat kerajaan Allah. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lahir dari di dalam roh, air dan roh. Roh itu adalah urusan Tuhan. Roh itu adalah berhubungan dengan jiwa saudara dan saya. Dia akan memperbaharui untuk proses kelahiran di dalam kebenaran. Kemudian hal yang ketiga, yaitu kami harus dilahirkan. Harus ini adalah perintah yang keras. Harus. Dan kami harus di sini mengerti tentang kebenaran-kebenaran, menerima tentang kesaksian, dan kami harus percaya. Kemudian tidak boleh kami tidak percaya. Kemudian tidak ada seorang pun yang naik ke surga, hanya Yesus. Maka kita yang percaya Yesus juga yang akan naik ke surga. Kalau semua langkahnya kita lakukan, maka ayat 15 menjadi bagian saudara dan saya. Ayat 15 merupakan ayat terakhir yang saya akan baca, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, yang sudah lahir dalam Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh lahir kembali di dalam Tuhan, lah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita ibadah dalam akhir tahun ini. Saya hanya mau sampaikan kepada kita, setiap orang yang ada di Philadelphia, semua harus percaya kepadanya, supaya tidak ada satupun yang binasa, tetapi semua kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu syaratnya harus lahir baru. Itu sebabnya Yesus lahir, supaya kita juga harus lahir. Jadi yang berdosa, yang tidak berdosa sudah lahir di dalam dosa, tetapi yang kami ada di dalam dosa ini perlu lahir di dalam Yesus yang adalah tidak berdosa, supaya kita disempurnakan oleh yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus menolong, meteraikan kebenaran firman ini, agar kami benar-benar lahir baru
dan kita masuk dalam tahun yang baru dalam posisi yang lahir baru. Itu adalah harapan iman kami, itu adalah doa kami, agar di tahun yang baru kami boleh meraih berkat-berkat yang baru ada di dalam rahasia Allah ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala nasihat Tuhan yang kami dengar pada malam kunci tahun ini. Kau terus memberkati kami agar hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi kuat di dalam Tuhan, agar kami selalu menjadi saksi bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur atas firman Tuhan pada malam kunci tahun ini. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Mbah. Berikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam ini. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk korban syukur. Korban syukur akan bawa ke depan sebagaimana biasa. Untuk itu, sementara jalankan, kami angkat lagu kemenangan iman nomor 286. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Kita berdoa. Di akhir tahun, di hari terakhir di tahun 2021 ini, kami menaikkan syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang setahun berjalan, di mana Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan sudah menolong segala usaha pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan sudah memberi kami kecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Bahkan Tuhan masih memberi nafas hidup bagi kami yang tidak bisa kami beli dan tidak bisa kami bayar dengan uang kami atau dengan kekayaan kami. Kami mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini, sehingga hari ini kami masih ada di tempat ini, masih beribadah, masih memuji memuliakan nama Tuhan, dan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Beberapa jam ke depan kami akan masuk ke dalam tahun 2022 yang merupakan misteri bagi kami, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah keuangan kami akan tetap normal? Apakah kami akan tetap masih hidup? Atau kami masih tetap bisa bernafas, masih bisa makan minum dengan enak?
Semuanya ada dalam rencana Tuhan dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa sebagai hamba Yesus Kristus memberkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mereka di tahun yang akan datang. Tuhan buka tingkap-tingkap surga memberkati segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati kebun-kebun mereka. Tuhan memberkati ternak-ternak mereka. Tuhan memberkati hasil usaha tangan mereka, sehingga mereka terus hidup dalam kecukupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan Tuhan dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Terima kasih kepada hamba. Doakan kami persembahan. Baik, tiba saat kami menutup rangkaian kita semua, yaitu Bapak Ibu, saya minta bangkit berdiri. Sebelum menutup kegiatan atau ibadah menutup tahun 2021, kami akan naikkan lagu yang berkata, terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan. Hanya kami bisa wajib naikkan terima kasih kepada Dia. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Yesusku, anugerah yang kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Pada akhir ibadah dan juga pada akhir tahun 2021, kami pulangkan puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kami tak henti-henti. Kami terus naikkan kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang telah melimpahkan kepada kami, memberkati kami, menolong kami dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk yang kami lalui. Tuhan selalu menolong kami, sehingga tiada kata-kata yang kami mau sampaikan pada malam penghujung tahun ini. Yang layak kami buat hanya satu, yaitu terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau baik dan Kau luar biasa, terus menyertai kami, memberkati kami dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat. Tuhan terus memelihara kami, sehingga pada ibadah penghujung tahun ini tiada kata-kata yang kami sampaikan selain kami hanya berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu, berkat-Mu yang senantiasa melimpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Bapak Ibu, pulanglah dengan damai sejahtera pada penghujung tahun ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya nikmat dan rahmat dari Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami, dan di bawah tuntunan, pimpinan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai umat sekalian pada penghujung tahun ini, sampai kita menyeberang ke tahun 2022, sampai Yesus datang menjemput kami sebagai saleh-salehnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri tahun ini, ibadah akhir tahun ini. Haleluya, amin. Makasih jemaat, silakan duduk.